Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Gun, dipanggil Gun di sini di Desa Lebah Sepage, apa namanya? Di wisata alam Gua Lawah. Lebah Sepage. Lebah Sepage. Lembah Sempage itu dusunnya, nama dusunnya, dusun Lembah Sempage Utara. Iya. Lembah Sempage Selatan. Ada 2 dusun yang di sini nih yang connect jadi satu. Dia selaku Pengelola pariwisata dia. Pengelola di wisata alam Gua Lawah itu. sekaligus pencetus ini. Ya, begitulah. Mungkin bisa dicerita dulu Iya, dari awalnya awal mula. di sini kita dulu pernah kepercayakan sama adik-adik kita, anak-anak kita di sini untuk apa namanya ini, untuk mengelola ini tapi nggak jalan. Itu ceritanya. Nah, baru kita yang dipercayakan dialihkan ke kita orang-orang tua ini untuk merintis fisik di sini ini. Ketika kita sedang merasakan di fisik ini seperti apa, ternyata benar si anak-anak itu juga, ya kan, wajar dia kan mungkin bisa jadi juga jenjang karirnya mungkin ya lebih jauh lagi berpikir ke sana, makanya nggak mampu lagi dia kerjakan seperti itu, baru kita yang kelola di sini. Nah, setelah kita kelola ini ya alhamdulillah selama 14 bulan ini udah lumayan lah, menurut orang sangat mendukung lah gitu kan ya, dari fasilitasnya apa semua lengkap. Nah, ya, dari kamar mandi, listrik, air kita, dan apa ya, intinya kebersihan lah yang kita antisipasi itu. Jadi banyak sabta pesona itu yang nggak dijalankan, tapi semenjak kita ini insya Allah kita jalankan dengan semaksimal mungkin kita ya. Jadi jalanlah sabta pesonanya itu, ramahnya, dari keramahan, kebersihan ya, intinya kebersihan inilah yang paling penting. Kenapa saya bilang vital di kebersihan? Karena sampah plastik ini dia nggak bisa ini cuman kalau kita buang sembarangan itu satu ini aja 10 tahun aja nggak selesai kan itu. Jadi itulah yang kita himbau, sampah plastiknya. Dan seperti saya bilang juga, pernah juga saya bilang sama pelaku pariwisata yang namanya teman-teman kita di Pok Darwis ini, banyak kan kawan kita connect. Kemungkinan saya kalau nambah 15 atau 16 biji tong sampah aja, mungkin saya mau bikin zero waste ya, jauh dari sampah plastik ya kan. Ketika itu kita sudah terapkan, sudah banyak tong kita ini, sekarang ini sekitar 7 biji tong sampah kita, mungkin kalau sekitar 15 lagi saya mau terapkan itu ya. Ketika ada yang buang sampah sembarangan, saya mau main rendah ya. Nanti satu-satunya untuk di Lombok Barat itu seperti itu. Bahkan bisa jadi kita sebagai contoh di situ kan untuk pelaku-pelaku wisata yang lain gitu. Seperti mungkin kita masih ingat tanggal berapa mulai berdiri? Kalau nggak salah itu tanggal 24 bulan 6 kayaknya ya waktu itu. Ya, ya antara itulah bulan 6 2023 kita mulainya. Ya. Mulai berapa orang? Dulu kita banyak, kita sekitar 22 orang semua. Ya, cuman yang bertahan tinggal 5 orang. Ya, inilah yang dibilang juara bertahan gitu kan. Ya. Karena apa? Nah, karena tidak ada duit yang dilihatnya, karena kita masih merintis. Ya, karena nyangkul apa ini kan kita masih banyak yang kita iniin, tanam bunga ya, kebersihan lah intinya, seperti kembali lagi kebersihannya kayak gitu kan. Kadang orang kurang lah kalau menurut saya ini penanaman bunga aja kita ini ya, ndak ada sih bantuan dari manapun. Kalau bunga ini 1 sen pun ndak ada. Saya minta sama orang, saya bawa bunga-bunga yang di rumah habis saya pindahin ke sini
Ya, jadi pemerintah desa pun hanya mensupport kita, tapi alhamdulillah dengan supportan dari desa ini kita merasa terbantu juga gitu. Ya. Walaupun dia mungkin tahun depan ini dia bisa bantu kita yang lebih banyak lagi kan. Mudah-mudahan lah seperti itu. Kira-kira apa awalnya sih yang bikin apa termotivasi untuk mengembangkan atau bikin Oh, yang membuat saya termotivasi dengan wisata ini begini. Dulu induk kita kan sesaut. Sebelum pecah Lebah Sepage ini jadi desa Lebah Sepage. Dulu sesaut, kita punya wisata di desa Sesaut. Jadi di Sesaut itu sudah boleh dibilang sudah lama betul wisata itu. Ya. Jadi dia punya. Nah, terus pecahan kita lagi, ibaratkan anak kita itu Pakuan. Dia sudah punya 3 tahun lebih dulu daripada kita kan gitu. Loh, kita punya desa, punya potensi, kenapa kita nggak kembangkan? Ya. Itulah yang kita ingin sama desa. Jadi merasa iri lah, ya kan dengan ini. Cuman kan kita irinya itu iri sehat gitu kan, untuk gimana caranya desa kita harus punya wisata. Ya. Nah dari situlah kita mulai, dari desa juga mensupport kita, dari teman-teman juga, alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar. untuk awal-awal pembangunan kira-kira yang membentuk awal itu kendalanya apa aja? Kalau kendala sih banyak kendala. Cobaan kita itu terlalu banyak. Ya seperti ini kita membangun ini kan, dari fasilitasnya, lampu pun kita sampai gimana caranya minta sama desa, minta tolong Pak pasangin kilometer. Ya, walaupun kita beli kilometernya, nanti desa lah bantu kita kabel, seperti itu. Awal mulanya seperti itu. Ya. Tapi dari desa Kita tetap dibantu, diusahakan sama desa. Sampai bola lampunya pun kita dapatnya, kita nggak tahu dapatnya dari mana, mungkin dari dinas pariwisata, mungkin lampu-lampu ini dari provinsi kan, dia dapetinnya dari sana. Jadi setelah kita dapat, kita pasang. Untuk saat ini mungkin masih kekurangan, seperti kilometer ini kita mau pasang satu lagi insya Allah dalam waktu dekat ini. Untuk fasilitas yang sudah ada, Kita ada kamar mandi, UMKM, listrik, beruga, ya ada ininya. Kalau sudah jalan lah insya Allah, mudah-mudahan dengan adanya ini kan. Kita ada juga ambulan juga, kita standby 1x24 jam ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu kita sudah ada ambulan untuk ini kan, untuk penunjang di sini gitu. kira-kira mana yang lebih mau dipromosikan sebang camping ground-nya kah, atau wisata goa atau Kalau satu paket? kita jadikan satu paket aja itu. Ya, kita jadikan satu paket, ada camping ground-nya, ada goanya, ada air terjun dan sungai, dan ada jalur hard trekking juga kita punya. Ya, atau trekking ini pun sudah ada gitu kan. Apalagi kita ini perencanaan untuk kedepannya itu kita mau tunggu resmi lah dari pemerintah, karena kita di sini ini ada jalur untuk pendakian ke Gunung Layur itu. Jadi dari sini ini kalau kita masalah potensi, kita banyak potensi. Ya. Dari agrowisatanya ada, dari dari pendakian, hard trekking, apa semua lengkap kan. Cuman kita itu dah yang kita berharap itu sama pemerintah. Masa Lombok Barat nggak punya jalur pendakian? Jadi kita harus punya dong. Timur ada Ya. Balun. Iya, dulu kita punya Lombok Utara. Nah, Tapi setelah pecah, kita nggak punya lagi. Lombok Barat jadi penonton. Jadi kita usahakan itu harus ada gitu. Masa sih yang lain bisa, kita nggak bisa? Ada. ada. Ya, Ibri. Oh iya, iya. Ya.
Ya. Terus, nah untuk sejauh ini dukungan yang didapat dari pemerintah atau desa atau dari masyarakat bentuknya. Alhamdulillah kalau dari desa atau dari masyarakat kita disupport. Ya. Disupport karena dia itu pun merasakan gimana dampaknya sama kita itu. Ibaratkan ibu-ibu yang nganggur sekarang sudah bisa jualan. Sampai buka kios apa di pinggir jalan, itulah penunjang kita. Nah, dari ibu-ibu yang ngerompi sekarang sudah banyak kegiatan yang lain gitu. Ya, ya yang positif. Ya. Mungkin kalau dari dinas hanya ya seperti saya bilang tadi, dia support, cuman belum ada sentuhan sama sekali gitu. Ya. Kalau hanya sekedar pelatihan aja, saya rasa apa yang mau dipelatihkan itu sebenarnya itu aja. Yang sudah pelatihan apa aja? Pelatihan pemandu gunung aja dari dinas pariwisata. Ya, itu aja pemandu gunung. Kalau sebenarnya kalau untuk pelatihan yang seperti hal-hal yang seperti itu tuh kita pun bukannya ini ya dari dananya aja kalau umpama kita dikasih kan bisa kita bangun kamar mandi apa kayak gitu kan atau fasilitas apalah yang kita bisa buat atau untuk wahana anak-anak untuk bermain anak-anak itu kan penting juga kita harus punya gitu kan. Cuman kita kan belum ke sana karena keuangan kita sangat-sangat minim gitu ya. Bahkan kita bisa sampai minus juga. Sering sampai minus ya. Kenapa saya bilang sampai minus? Untuk beli kopi pun tak ada untuk Pok Darwis ini kan. Itu apalagi dari baru-baru merintis itu pahit, betul-betul pahit. Ya. Untuk beli kopi kita nggak ada. Ya. Untuk apalagi lampu, ya untuk beli token. Mau tidak mau kita sama teman-teman inilah yang sama-sama sehati dengan kita itu yang kita perjuangkan. Berlima itu. Ya, ya ayo kita walaupun kita urun untuk menutupi biar listriknya ada kayak gitu. Ya. Seperti itu. Kalau mungkin ini dari Pok Darwis berarti ya ininya secara Keorganisasian. Iya, dari Pok Darwis. Ya. Ya, dari Pok Darwis. Apakah sudah ini melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga dalam pengembangannya untuk mengajukan kerjasama misalnya ke dinas-dinas atau apa? Kalau untuk mengajukan itu kita sering. Ya, cuman kita kan untuk sekarang ini saya sebenarnya kepingin buat paket karena kita udah ada dari beberapa travel yang sudah butuh kita, cuman penunjang kita nggak ada. Paket Nah, paket wisata. Ya. untuk camping sini atau yang Untuk yang lain lah, untuk seperti mungkin bisa istirahatnya di sini. Cuman penunjang kita, kenapa bilang kurang dari situ penunjang kita itu seperti rumah makannya nggak ada atau homestay-nya. Nah, itu yang masih kita pikirkan itu gimana caranya itu. di tempatnya di sini atau di daerah sini? Di daerah sini, ini aja kan bisa kita buat di atas ini kan seperti rumah makan atau apa ya kan untuk penunjangnya. Ya, jadi ketika itu ada, insya Allah dengan adanya ini, insya Allah jalannya rame pasti. Ya. Kalau yang dirasa sejauh ini kira-kira dampaknya ke masyarakat selain yang ibu-ibu UMKM mungkin bisa Bisa diceritakan yang lain? Kalau untuk dampaknya selain dari itu, dukungan kuat sama masyarakat itu, dia merasa senang kita, dia karena apa? Karena kita di pinggiran. Kenapa dibilang pinggiran? Karena kita di pinggir hutan. Sekarang merasa dia, walaupun kita ini orang pinggir hutan, ya walaupun kita ini, saya makanya saya pingin, walaupun desa kita pinggiran, tapi kita orang terdepan. Itu yang saya mau. Ya. Nah ini rencana pengembangan ke depannya sama harapan mungkin tadi udah beberapa Disampaikan mungkin ada apa lagi? Harapan kita ya kalau ada mungkin dari dinas-dinas yang terkait dengan pariwisata ya tolonglah kalau ada lebih dana-dana dia itu siapa tahu bisa membantu kita itu aja ya, itu harapan kami karena kami masih banyak pengembangan yang kita belum buka ini sebenarnya masih banyak untuk tempat camping ground yang kita buka untuk berapa titik di tempat kita ini cuman
Itulah ya terkendalanya di dana itu aja. Jauh ini yang Malam weekend ya, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Kalau setiap Sabtu Minggunya itu full terus jadwalnya. Tetap Ya tetap full. Jadi rata-rata kita dari UNRWA ataupun dari komunitas kan itu banyak yang bantu kita, yang datang ke sini ngecamp. Kayak malam kemarin aja kita di sini full ini semua. Fullnya itu boleh dibilang sampai sisi yang paling bawah itu yang rata itu habis sudah terisi. Ya. Jadi penunjang kita yang kurang seperti kamar mandinya. Ya. Ada di situ sebelah situ 2 untuk cewek 2, maksudnya untuk cowok 2, ada musola dan di atas ini ada untuk ekstra untuk kamar mandi itu. kamar mandinya, toilet juga. Ya, toiletnya lengkap besar. Ya. airnya Selalu ada. Kalau airnya kita on time, jadi di situ kita nggak mau kecewa namanya tamu itu sampai kehabisan air. Karena takutnya bukan kita ini kan di tempat lain itu kadang kebanyakan ketika dia 200 ke atas tamunya bisa jadi airnya nggak ada, kadang kering kayak gitu. Itu yang kita antisipasi. Sebenarnya dari air aja itu yang untuk ini air bersih ini untuk dia mandi atau apa itu memang harus kita antisipasi. Jangan sampai pengunjung itu nggak punya gitu ketika dia datang rame kayak gitu airnya nggak ada kayak gitu, itu yang kita antisipasi betul. Ini aman. Sejauh ini alhamdulillah aman, bahkan kita berlebih gitu untuk air. Kalau untuk yang itu tadi saya lihat ikan-ikan itu Itu ikan untuk konsumsi ya, konsumsi maksudnya. maksudnya itu untuk kita jual gitu ya. Nah. Kalau yang camping mau pesan ikan gitu di Ya, Solo, bisa gitu, langsung, gitu. bisa langsung. Saya kira Ya. budidaya ini aja. Enggak, kita bisa jual langsung itu sama pengunjung karena namanya malam kadang kan ada orang mau bakar-bakar atau apa, bakar sendiri kan biar lebih enak gitu kayak gitu. Ya. terus ada ini kalau yang penyewaan tenda Kalau Itu penyewaan dari sini tenda atau kita ada punya, dari yang- ada. Kita ada tenda. Ya. Kalau kita kurang pun bisa kita hubungin saudara-saudara kita yang ada pelaku-pelaku wisata inilah seperti di open trip apa itu kan dia punya semua kan, jadi kita bisa pinjam sama beliau. Kolaborasi lah. Ya. Intinya kita ada partner lah kalau kita kekurangan itu gitu aja. kalau listrik aman Aman kalau listrik, insya Allah aman. kegiatan kayak kemarin ada yang pakai sound system itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman kita jatahkan waktunya itu. Kenapa kita bilang itu? Karena orang cari damai kan, Iya. cari kenyamanan. Jadi dia kita sebelum itu kita kalau walaupun dia organisasi kita sampaikan ya, tapi kan walaupun kita sampaikan jam segini batas sound systemnya silahkan gitu ya, ikut aturan lah. Kalau untuk booking gitu boleh lebih dari 2 ke 3 kelompok. Misalnya dari booking 2 gitu, satu kelompok malam minggu ini. Terus ada kelompok Kok yang baru datang atau Enggak, hanya kita khusus satu? karena kita gini, itu untuk kenyamanan mereka. Nah, jadi kalau dia booking umpama dia 100 orang ke atas, kita nggak kasih lahan yang kita kasih sebelah sini ini, nggak boleh yang sebelah sini. Karena apa, yang sebelah sini ini kita harapkan itu untuk apa? Ketika nanti takut tamu kita itu kecewa. Karena untuk camping apa namanya? Camping keluarga seperti itu. Tetap buka ya walaupun Tetap kita buka. oh berarti ngitung kuota orangnya. Iya. Kebutuhan. Iya. Kalau benar-benar penuh baru. Ya betul, ya. Jadi pun kalau udah banyak bookingan seperti itu, kita sampaikan yang sebelah sini nih, kita sampaikan jangan Anda bawa sound system karena dia udah duluan booking, takut acara orang yang lain terganggu. Itu aja kita sampaikan seperti itu. Jadi Jamak-jamak. ya, jadi yang sebelah sini kita sampaikan juga, ya. Ya. Jangan merasa terganggu karena kita dari sebelumnya kita udah sampaikan juga sama yang pengunjung gitu, sama yang camping keluarga kayak gitu. Kita sampaikan gitu. Jadi kita sama-sama enak. Jadi dia
nggak ada merasa risih atau apa, itu nggak ada. Yang penting cara kita itu aja, gimana cara penyampaian itu aja.